Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Budela akan membahas tentang kelanjutan dari diskusi kelompok kita yang pada pertemuan yang lalu telah kita diskusikan mengenai pengertian dari gradien, pengertian dari garis, kemudian berapa sih titik minimal yang diperlukan untuk membuat suatu garis, terus bagaimana rumusnya gradien, terus kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa turunan fungsi aljabar itu intinya adalah untuk mencari tahu formula dari gradien suatu kurva, bukan lagi gradien garis. Karena kalau SMP kalian belajarnya gradien garis, nah di SMA ini tingkat kesulitannya sudah lebih tinggi, yaitu menemukan gradien kurva, di mana kurva itu bentuknya lengkungan-lengkungan ya, dan tidak berupa garis lurus. Jadi pasti antara titik yang satu dengan titik yang lain pada suatu kurva pasti memiliki gradien yang berbeda. Nah, Budela akan contohkan melalui suatu grafik. Perhatikan dulu grafik di sini. Oke, misalnya ini ada grafik ya yang melengkung dan kita akan mengambil dua titik. Titik yang pertama adalah di sini, dinamakan karena ini sumbu X yang melintang dan sumbu Y yang ke atas gitu ya. Jadi ini Budela taruh kira-kira X lah. Kira-kira jaraknya itu X. Terus itu sebagai titik A. Jadi kita punya koordinatnya itu X, Fx. Ya, X, Fx. Kenapa Bu? Ya soalnya ini kan Y sebenarnya. Y itu kan sama dengan Fx. Karena Budela nulisnya titiknya itu ada letaknya di X, berarti Fx. Kalau Budela nulisnya titiknya di A, berarti nanti dia Fa gitu. Nah, karena kemarin kesimpulan kita perlu minimal dua titik untuk membuat suatu garis. Budela ambil satu titik lagi. Misalnya di atas ini jarak dari X ini ke titik yang sebelahnya itu jaraknya Budela namain H. Jadi kalian sudah tahu pasti di sini nih yang Budela titik-titikin pasti itu akan bernilai X ditambah H. Ya, kita belum pakai angka dulu, kita masih pakai huruf-huruf karena Budela pengen ngajarin konsep yang general. Oke, kalau gitu perhatikan polanya. Ketika X itu adalah Fx, pasangan nilainya berarti kalau X tambah H, koordinat pasangannya adalah F X tambah H gitu. Nah, inilah yang akan kita anggap sebagai X1, Y1 yaitu titik pertama, dan yang satu lagi kita anggap sebagai titik kedua yaitu X2, Y2. Nah, kembali lagi deh kita ke definisi gradien. Definisi gradien itu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Dimana nanti kita akan memasukkan titik-titik koordinat Y-nya dan koordinat X-nya. Ya, nanti gradien yang kebentuk yang mana? Nah, gradien yang kebentuk kayak gini. Gitu. Kita coba lihat dulu. Masukin yuk Y2-nya berapa? Y2-nya berarti Fx tambah H. Oke. Y1-nya Fx, betul, per X2-nya berarti X tambah H dan X1-nya itu X. Nah, dari sini kita masih bisa cari bentuk yang lebih sederhana, atasnya tetap, bawahnya kayaknya bisa dicoret karena di situ ada X yang dikurangin sama X juga di sini nih. Nah, jadi bisa hilang ya. Jadi tinggal bawahnya tinggal H. Nah, permasalahannya ada di sini. Misalnya ini ada kurva, Budela ngambil titiknya kayak tadi kan ya, di sini sama di sini. Nah, kalau kita tarik garis, lewati keduanya ya. Kalau kita tarik garis yang warna pink ini, apa kalian yakin garis yang pink ini merupakan gradien dari kurvanya? Sementara di titik-titik tertentu gradien kurva itu pasti berbeda.
Jadi ini kalau kemiringannya begini nih, saat Bu Della punya titik di sini dan di sini, kemiringannya jadi berbeda loh. Tuh, kemiringannya madepnya ke situ. Misalnya punya lagi titik yang lain. Nih, titiknya di sini sama di sini. Ternyata garisnya madepnya ke situ. Nah, bisa kalian lihat, artinya garis yang pink ini tidak mewakili. Garis yang pink ini bukan gradien kurvanya. Terus yang disebut gradien kurva itu yang mana? Semakin dekat jarak antara kedua titik yang bisa kita cari, nah maka itu semakin akurat nilai gradiennya. Coba, ini titiknya masih jauh loh yang warna kuning jaraknya, ya. Atau yang warna merah ini juga titiknya ini masih jauh. Gitu. Kalau Bu Della tarik lagi lebih dekat titiknya, jadi ke sini misalnya, itu garis yang akan terbentuk. Nanti kalau kalian kenal dari SMP itu namanya garis singgung. Nah, ini yang lebih tepat, lebih akurat untuk menyatakan gradien suatu kurva. Gitu. Artinya dari fungsi gradien ini kita tambahin teori yang kemarin, yaitu limit. Karena jaraknya dari kedua titik itu harus sedekat mungkin biar akurat. Artinya H-nya, jaraknya, H-nya itu harus minimal. Nah, seminimal-minimalnya kan kalau bisa nempel ya titiknya. Jadi H-nya pengen banget paling dekat sama 0. Artinya kita bisa gunakan konsep limit. Limit H menuju 0. Gitu. Limit H menuju 0 dari fx plus H dikurang fx dibagi H, itulah definisi turunan yang dilambangkan dengan f aksen x. Inilah definisi dari turunan. Nah, gitu. Ya, asalnya dari situ. Logika berpikirnya dari yang tadi Bu Della jelaskan. Ya, coba yuk kita ambil contoh. Nanti kalau kalian ngerjain fungsi-fungsi yang untuk diturunkan ya pakai rumusnya ini. Mari kita langsung masuk ke contoh. Misalnya tentukan turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x. Nah, kita akan menggunakan definisi yang di atas ini untuk mencari berapa sih nilai dari turunannya. Oke. Karena ini fx ya nak ya. Jadi di rumus itu fx-nya sudah ada. H-nya ya udah biarin aja H. Nah, yang belum ada itu adalah bagian ini, fx plus H. Kalau kalian masih ingat, Bu Della dulu pernah ngajarin kalian komposisi fungsi kelas 10 yang FOG, GOF gitu. Ya, dan ini kita terapkan ilmunya itu lagi ya. Jadi, kalau kita punya fx nilainya x kuadrat min 4x, maka ketika yang ditanya itu f x plus h, maka nilainya adalah kita substitusikan x-nya menjadi x plus h. Ini disubstitusikan, ini juga disubstitusikan, dalamnya jadinya bukan x tapi x plus h. Nah, begitu ya. Baru kita buka saja, kita jabarkan, ini x kuadrat ditambah 2hx ditambah h kuadrat. Bu Della pakai pelangi. Bu Della nggak gambarkan lagi pelanginya, itu terlalu lama, jadi kalian bisa biasakan untuk langsung tahu penjabarannya. Kemudian ini min 4x min 4h. Nah, inilah fx plus h-nya. Nah, kita sekarang sudah punya bentuk fx, juga sudah punya bentuk fx plus h. Mari sambungkan lagi ke rumusnya ya. F aksen x sama dengan limit dari h menuju 0. Untuk fx plus h-nya berarti ini aja di copy. Gini. Terus dikurang sama fx-nya. Kalau fx berarti harus di dalam kurung ya, harus ditandain. Jadi ini yang di copy.
Oke, tutup kurung. Kemudian bawahnya dibagi sama H. Ya, sisanya tinggal melakukan penyederhanaan saja. Sama dengan limit H menuju 0. Ini X kuadrat ditambah 2HX ditambah H kuadrat min 4X min 4H min X kuadrat plus 4X. Ingat, min dikali min juga ya, yang di sebelah kanan, per H. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada beberapa bagian yang bisa kita coret, hasilnya 0, yaitu X kuadrat sama X kuadrat, kemudian juga min 4X dengan plus 4X. Jadi kita punya fungsi yang lebih sederhana, yaitu limit H menuju 0 dari 2HX ditambah H kuadrat dikurang 4H baru dibagi dengan H. Nah, di sini juga kita bisa melakukan faktorisasi. Jadi karena setiap suku mengandung huruf H, maka Bu Della juga bisa ngeluarin H-nya nih. Jadi tinggal 2X, nih hanya pangkatnya 1 dikurang 4 per H. Nah, ini juga bisa dicoret H-nya. Nah, penyebab pembuat 0 dari fungsinya sudah hilang, sehingga kita punya limit H menuju 0 dari 2X plus H dikurang 4. Dimana kalau sudah sampai bentuk ini, kalian masih ingat-ingat lagi teorema dari limit ya, dan itu kalau bentuknya sudah seperti ini tinggal melakukan substitusi saja. Yang disubstitusikan kan 0 ya, tapi siapa nih? 0 itu X-nya atau H-nya? Nah, kita lihat dari limitnya. Ternyata limitnya itu limit dengan parameter H. Jadi, yang disubstitusikan dengan nilai 0 adalah H-nya. Maka ini 2X ditambah 0 dikurang 4, sehingga F aksen X-nya bunyinya udah selesai, yaitu 2X min 4. Sampai sini udah selesai loh bunyinya. Jadi ini adalah bentuk generalnya. Kalau kemarin kan Bu Della bilang ya, ketika kalian naik gunung, kemiringan dan kesulitannya itu kan berbeda-beda tergantung kalian lagi di ketinggian berapa atau di jarak berapa meter gitu. Ini sama. Jadi tergantung. Misalnya coba dong kalau lagi mendaki gunung, saya misalnya baru jalan 2 meter. Saya kira-kira mengalami kemiringan berapa ya? Ya udah, kalau lagi baru jalan 2 meter, berarti ini kita masukin F aksen 2. Kemudian hasilnya adalah 2 dikali 2 dikurang 4, yaitu 0. Oh, berarti nggak ada kemiringannya. Kalau jalan baru 2 meter mah itu masih sangat ringan ya, alias kemiringannya 0. Nanti ketika jalannya mungkin nih, ketika jalan baru 2 meter ya kemiringannya di sini 0. Nggak ada ketinggiannya. Nanti kalau udah jarak 100 meter mungkin dia akan mencapai di sini dan kemiringannya berbeda lagi, gitu ya. Nah, nanti ini dari mana? Ini tergantung sama yang bertanya sih. Kalau nanyanya 2 ya cari aja kalau F aksen X-nya 2, gitu ya. Kalau nyarinya 100 meter ya kita temukannya juga yang 100 meter. Kira-kira begini penjelasannya. Nah, silahkan yang mau screenshot seperti ini aja dulu. Nah, kalian bisa langsung deh kerjakan untuk soal-soal yang ada di PDF yang Bu Della kirimkan di Google Classroom. Silahkan dicek halaman 4 dan 5-nya. Silahkan dikerjakan menggunakan definisi dari limit. Untuk pertemuan selanjutnya, Bu Della akan memberikan aturan-aturan turunan. Jadi ada 9 aturan mengenai turunan ini. Kelihatannya banyak, ada 9, tapi sebenarnya tujuannya mempermudah supaya kalian tidak perlu mengerjakan sepanjang ngerjain limit definisi ini. Jadi ada pola-polanya yang didapatkan oleh ahli-ahli matematika, kemudian mereka menyimpulkan, oh ternyata turunan itu tinggal diginiin loh, tinggal begini loh, ini tinggal dikali ini gitu. Nah, itu harus Bu Della sampaikan aturannya, tapi Bu Della sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Sekian dulu video dari Bu Della, semoga bermanfaat. Bu Della akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.